Tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Muchtar Ngabalin mengatakan bahwa ada usulan dari kader daerah agar Presiden Joko Widodo dijadikan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Namun Ketua Umum terpilih Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menepis kabar tersebut. Menurut Ngabalin, usulan tersebut berkembang dalam Munas ke-11 Partai Golkar yang digelar sejak hari pertama, Selasa kemarin. Namun kabar tersebut ditepis Ketua Umum terpilih Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Menurut Bahlil, kabar Jokowi menjadi Dewan Pembina Golkar adalah tidak benar. Di sisi lain, Bahlil tidak menolak jika ada usulan yang mendorong Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina. Lebih lanjut, Bahlil tidak mempermasalahkan jika Jokowi digadang-gadang akan menduduki jabatan itu. Pihak istana menghormati keputusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan Undang-Undang Pilkada. Namun mereka enggan berkomentar terkait pembahasan RUU Pilkada yang dibahas Badan Legislatif DPR. Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi mengatakan saat ini pemerintah menghormati putusan MK nomor 60 terkait ambang batas pencalonan kepala daerah. Namun Hasan enggan berkomentar terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Pilkada yang dibahas Badan Legislatif di DPR. Menurut Hasan, RUU Pilkada merupakan inisiatif DPR sejak tahun lalu meskipun sempat mandek dan dilanjutkan sekarang. Pemerintah menghormati hak DPR dalam membuat undang-undang. Begitu juga dengan MK yang memiliki kewenangan untuk mereview atau membahas permohonan masyarakat. Hasan pun menegaskan pemerintah nantinya akan mengikuti aturan yang dituangkan dalam undang-undang. Kita hormati aja hak masing-masing ya. Kan ada kamar yudikatif yang kemudian menjalankan kewenangannya. Kayak seperti MK misalnya juga menjalankan kewenangannya untuk mereview atau membahas permohonan masyarakat yang ingin judicial review dan mereka sudah mengeluarkan putusan. Tapi kita juga harus menghormati hak DPR sebagai lembaga legislatif yang punya kewenangan juga untuk membentuk undang-undang. Jadi saya minta jangan berpersangka macam-macam dulu. Kan sidangnya live ya, teman-teman bisa lihat live ya. Sidang-sidang di DPR itu apakah mereka kemudian mengakomodir keputusan lembaga-lembaga tinggi negara tadi atau tidak gitu. Apakah mereka sejalan dengan keputusan lembaga-lembaga negara tadi atau tidak. Misalnya MA mengeluarkan putusan, diakomodir nggak putusannya. Misalnya MK mengeluarkan keputusan, diakomodir nggak di undang-undang ini. Kalau misalnya keputusan MA diakomodir, keputusan MK diakomodir, kemudian diakomodir dalam undang-undang ini, artinya kan tidak ada perbedaan di antara ketiga lembaga tinggi negara itu. Artinya bagus kan? Kalau tidak diakomodir tentu akan terjadi soal aturan ya, akan terjadi dispute soal aturan karena MK atau MA punya putusannya apa, kemudian DPR punya keputusan yang berbeda, tentu nanti akan dispute.